Hari ini alhamdulillah Zuminar Indonesia Happy Living yang kesekian kali menghadirkan kembali Dr. Damai Santosa. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah pernah ketemu dengan beliau. Beliau ini adalah sosok yang luar biasa, dokter spesialis penyakit dalam KHOM. Nah, ini apa singkatannya, nanti dokter mungkin bisa lebih jelaskan. Nah, beliau selain seorang dokter adalah seorang budayawan. Jadi di skala senggangnya beliau kalau kita lihat banyak sekali rekaman-rekaman lagunya, kemudian juga main wayang orang, dan yang lebih menarik lagi beliau juga memiliki kebun anggrek di Kopeng, namanya Damalung. Wah, kalau ke sana kita kemecer ya, kepingin semua anggreknya dibeli. Luar biasa sekali. Namun malam ini kita akan bicara yang sangat spesifik dan yang lagi tren saat ini adalah mengenai stem cell. Nah, ini stem cell ini nanti Dokter Damai tentu akan lebih banyak berbicara mengenai dari sisi kedokterannya. Namun sepanjang yang saya tahu adalah stem cell ini adalah cara pengobatan baru di mana menggunakan regenerasi sel dan banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan stem cell ini. Dan malam ini kita juga perlu berterima kasih selain kepada narasumber, juga kepada Mas Arun yang memfasilitasi Zuminar malam ini secara teknis, dan juga kepada Dapur Rumi yang saat ini menjadi salah satu sponsor. Senang sekali jika Mbak-mbak dan Mas-mas yang hadir malam ini mampir di Dapur Rumi Sentul, makanannya sangat khas, sangat enak, suasananya juga sangat nyaman. Kemudian sponsor yang kedua adalah P Foundation. P Foundation ini foundation atau yayasan yang saya dan anak-anak dirikan. P-nya adalah Pramudia, Pramuditya, dan Pradipta. Nama suami, nama anak, dan nama cucu yang bergerak di bidang sosial. Salah satunya adalah menyponsori acara-acara semacam ini. Mudah-mudahan ke depan P Foundation akan memberikan bantuan dalam bentuk yang lain yang lebih besar. Terutama saya berharap anak saya dan cucu saya bisa membesarkan P Foundation ini. Yang berikutnya yang sangat keren adalah Bank Perdana, salah satu bank perkreditan yang berada di Depok, yang selalu mensponsori acara Zuminar Indonesia Happy Living. Dan malam ini hadir Mbak Cynthia Anggi, beliau adalah salah satu putri pemilik Bank Perdana. Dan malam ini Mbak Anggi akan sedikit memberikan gambaran mengenai produk Bank Perdana. Sebelum kita mulai dengan acara yang pastinya seru, Mbak Anggi, barangkali silahkan kalau mau memperkenalkan produk Bank Perdana. Silakan. Terima kasih banyak Bu Titi, terima kasih juga Mas Arun untuk waktunya. Mas dan Mbak sekalian, saya panggilnya ikut ya Bu, mengikuti Iya. tradisi di sini. Mas dan Mbak sekalian, selamat malam semuanya, juga dengan Dokter Damai yang akan mengisi acara. Perkenalkan, saya Cynthia Anggi, bisa dipanggil Anggi dari Bank Perdana. Seperti yang Bu Titi beritahukan, Bank Perdana adalah bank perekonomian rakyat yang ada di Depok, di Jalan Raya Bogor. Kita sudah berusia 20 tahun dan sangat senang sekali bekerja sama dengan IHL. Sudah mungkin 6 bulan ini ya Bu Titi bekerja sama bersama-sama. Nanti kalau ada pertemuan lagi yang secara offline, mudah-mudahan kami bisa ikut lagi. Ada sedikit flyer yang ingin saya berikan di sini untuk saya saya kasih lihat untuk promo yang sedang ada di Bank Perdana, Mas dan Mbak sekalian. Bank Perdana, kalau mau iya. Karena kita lagi share. dalam suasana Imlek, ada promo Imlek yang ada di Bank Perdana ini, mungkin boleh di-share. Sudah saya jadikan co-host, kalau mau langsung share aja. Oh, jadi dari saya aja ya? Ya, betul. Oh, baik. Sebentar.
Apakah sudah terlihat? Sedang berputar sebentar. Siap, Ibu. Enggak, screen-nya. Nah, Nah, sudah. 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 Apakah udah kelihatan ya, Mas ya? Udah bisa pindah ke halaman berikutnya juga terlihat ya? Sudah. Tampilannya Sudah. yang tabungan hoki tapi ada item-itemnya nih. Jangan yang all screen, Mbak. Dipilih PDF-nya aja. Pas waktu Ini sharing. yang sudah yang pilih PDF sih, bukan yang Nah, all udah screen. nggak apa-apa sih. Oh, ya udah. Oh iya. Oke. Item-itemnya juga nggak terlalu Ya. pengaruh kok. Iya, jadi Bank Perdana saat ini karena sedang dalam rangka suasana Imlek, Bank Perdana juga memberikan promo nih Bapak, Mas dan Mbak, promo Imlek, kejar angpau ada hadiahnya logam mulia karena Imlek ini kan cenderung seperti kayak merah dan gold gitu ya. Jadi Bank Perdana juga memberikan hadiah untuk produk-produk yang kita punya. Nah, kita ada sama dengan bank pada umumnya, Mas dan Mbak, itu ada produk tabungan, deposito dan juga kredit. Jadi kalau Mas dan Mbak ada yang berminat untuk membuka tabungan atau deposito, itu ada hadiah emasnya. Contohnya, jika Mas dan Mbak suka instrumen deposito, jadi kalau menyimpan dana di bank, nah kalau di Bank Perdana ini rate-nya lebih tinggi daripada, karena kita BPR, lebih tinggi daripada bank umum. Jadi kalau di bank umum misalnya rate depositonya di 4% atau 3%, biasanya sekitaran itu. Kalau di Bank Perdana bisa mendapatkan rate-nya di 5,75. Itu untuk 1 tahun, jadi 5,75%. Contohnya kalau 100 juta untuk 1 tahun itu per bulannya bisa menghasilkan 450.000 gitu. Nah, kita ada hadiahnya nih Mas dan Mbak. Jadi kalau misalnya untuk 6 bulan 100 juta dapat emas 0,1 gram. Dan untuk emasnya bisa sampai dengan 5 gram. Begitu juga untuk yang kredit. Nah, untuk yang kredit ini kita ada spesial promo jika ada Mas dan Mbak ada keluarga, ponakan gitu ya yang ingin buka usaha atau lagi ada kebutuhan, dari BPR Perdana juga ada produk kredit. Bunganya dari 1,2% sampai 1,5% flat per bulan dan juga dapat hadiah emas juga. Jadi itu aja mungkin yang bisa Anggi share pada malam hari ini. Jika Mas dan Mbak ada yang berminat untuk buka deposito dan juga kredit, bisa nanti kontak Anggi yang nomor Anggi yang nanti ada di Ibu Titi. Baik. Sekian Iya. yang bisa Anggi presentasikan. Terima kasih banyak Mas dan Mbak sekalian. Ya, terima kasih Mbak Anggi, dan mungkin Mas-mas dan Mbak-mbak bertanya kok bisa bunganya lebih tinggi dari bank lain. Jangan khawatir, Bank Perdana bunganya termasuk dijamin oleh LPS, Lembaga Penyimpanan LPS, Penjamin Ibu, penjamin Lembaga simpanan. Penjamin Simpanan. Ya, jadi Ya. karena Bank Perkreditan Rakyat oleh pemerintah memang diberikan keleluasaan untuk memberikan bunga lebih tinggi dari bank umum. Dan jangan khawatir, tetap dijamin oleh LPS sampai dengan simpanan 2 miliar. Masih sama ya? Sampai Betul, Ibu. dengan 2 miliar. Ya, oke. Baik, Makasih, Mas Bu. dan Mbak, kita akan segera mulai dan nanti kita akan diberikan waktu untuk bertanya kepada narasumber, Dr. Dame dalam hal ini, dan bagi mereka yang 7 orang bertanya di awal akan mendapatkan hadiah voucher dari Indomaret atau Alfamart. Silakan Dr. Dame, waktu saya berikan kepada Dr. Dame. Silakan. Selamat malam Bu, selamat malam semuanya. Malam Dok. Kakak-kakak, adik, saya pakai dua komputer. Coba yang satu untuk saya share screen, yang satu untuk ini untuk aku yang Santoso izin share screen dulu ya. Ya, sudah saya jadikan co-host, Dok. Yang Santoso. Ya, sudah. Oke. Share screen dulu. Yang satunya yang bukan Dame Santoso, yang Santosa. Sudah sih, Dok. Bisa share screen nggak? Oke. Oh, memang komputer yang bermasalah ini. Deme, sebentar. Oh, ini lepas lagi. Bentar, saya. Oh, sudah jadi co-host. Lagi. Atau mau dibantu share Ada, screen? Mas? Udah kelihatan? Oh, sudah. Sudah. Kurang di Ya. full Sudah, screen Dok. aja. Kurang di zoom ya? Ya. Ya. Oke. Tapi kelihatan ya?
Kelihatan, Dok? Ya udah gini aja deh. Jadi kalau kita bicara stem cell itu ada dua. Yang satu embrionik, yang dua adult. Embrionik itu dari sel telur gitu. Punca. Ya, sel telur. Kalau adult itu dari dewasa. Ya, jadi itu kita pahami dulu. Kemudian dari telur ini akan menjadi sel yang potensinya tinggi, kemudian menjadi sel-sel yang jenisnya bermacam-macam. Jadi sel telur, sel sperma, terjadi proses pembuahan, kemudian nanti menjadi sel yang berbagai macam, dari kulit, dari tulang, otot, dan sebagainya. Itu stem cell. Kemudian kalau kita lihat gini juga ya, ini gambar ini dari sperma, kemudian pembuahan, kemudian nanti menjadi sel yang pluri atau macam-macam ini, menjadi jantung, saraf, kekebalan, ya. Dan ini ada juga sel itu ada yang namanya tutipoten, ada yang pluri, multi, dan uni. Kalau uni itu terbatas. Ya. Nah, kalau dilihat gambarnya itu kayak gini. Nah, stem cell ini. Nah, setelah stem cell itu tumbuh, itu menjadi berbagai macam organ yang disebut diferensiasi. Ini proses embriogenesis ya. Dari telur, sperma, kemudian tumbuh di kandungan gitu ya. Ini kalau kita lihat stem cell, ini embrio seperti ini ya. Nah kemudian berubah menjadi berbagai macam sel. Nah itu stem cell dulu, basic stem cell. Nah stem cell ini juga bisa berubah menjadi darah. Nah kalau kita lihat gambar ini, darah merah itu cekung. Ya. Kemudian stem cell ini juga bisa berubah menjadi otot, ya, otot. Ini bisa berubah menjadi tulang nih, susunan tulang. Ya. Kemudian ini bisa berubah menjadi sel-sel otak. Ya. Ini juga sel-sel saraf, Nah, ini yang jadi pertanyaan kita ya. Bagaimana stem cell menyembuhkan penyakit? Ya. Ini yang menjadi topik kali ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga sering, kenapa kalau ada pasien dengan kanker, setelah sekian lama itu bisa tumbuh lagi atau kambuh? Ya. Ternyata ada ilmu baru yang namanya kanker stem cell. Ya, jadi cancer stem cell itu juga bisa tumbuh lagi. Ya. Kemudian kalau ini stem cell itu teori juga bisa menyembuhkan kelainan pada saraf belakang, ya. Kemudian kalau kita lihat risetnya ya, kalau kita stem cell itu ada dua sifat. Yang pertama dia tumbuh menjadi dirinya sendiri dan juga tumbuh menjadi sel yang berbeda. Sehingga dia kalau ada kerusakan, teorinya dia akan memperbaiki sel-sel yang rusak dan mengganti. Tapi dia juga memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi dirinya sendiri sehingga sel ini tidak habis-habis. Ini konsep stem cell seperti itu. Nah, sekarang bagaimana riset ya? Riset. Sampai saat ini stem cell yang sudah diakui FDA itu BPOM-nya Amerika ya. Food and Drug Administration ya di Amerika, yang baru diakui FDA itu
stem cell untuk pengobatan kanker darah. Jadi kalau stem cell untuk kecantikan, stem cell untuk degeneratif medicine, penyakit-penyakit degeneratif, stem cell untuk saraf seperti tadi, stem cell untuk tulang itu masih riset-riset ya. Tapi yang terbaru stem cell untuk ortopedi ini sudah masuk kalau di Indonesia ya di dalam panduan kedokteran di Kementerian Kesehatan. Sampai sini dulu mungkin ditanya dulu karena kalau saya lanjut mungkin terlalu dalam. Monggo. Tanya dulu aja. Iya, Bisa Dok. diskusi. Ya, monggo. Kalau mau ada yang bertanya silakan. Kalau belum, saya mau tanya, Dok. Jadi ada yang mau bertanya sebelum saya bertanya? Ya, dilanjut dulu aja. Dilanjut Belum dulu mudah. aja ya. Tapi gini Dok, saya mau tanya dulu ya. Suami saya kan terakhir itu berpulang karena stroke. Nah, waktu itu mau melalui pengobatan stem cell. Dan saya waktu itu mendampingi ketika akan dilakukan pengobatan. Katanya menurut dokter itu sel yang diambil itu adalah pertemuan antara dua sel ya, Dok, yang di tengahnya itu. Nah, karena suami saya waktu itu gemuk, jadi pertemuannya itu terlalu banyak sehingga tidak efektif gitu, sehingga tidak bisa dilakukan pengobatan stem cell. Apakah sel yang tadi dokter maksud adalah yang pertemuan antara dua sel itu, Dok? Jadi kita kembali ke stem cell ya. Sel itu ada namanya stem cell. Saya kembali ke stem cell yang basic dulu. Stem cell. Mungkin yang dimaksud pertemuan itu adalah fase-fase tadi loh. Fase oke. Jadi ini ada ini apa kelihatan slide yang satunya udah kelihatan ya? Yang tadi tak share. Masih ini curing injuries. Curing injury. Ya. Curing injury. Atau pertanyaan saya dijawab nanti saja, Dok. Diselesaikan dulu. Iya, ada Bu Triningsih. Putri Sri Kudus Triningsih. Mbak Sri Kudus katanya mau ada pertanyaan. Iya. Ya, tolong di-unmute. Di-unmute. Ya. Selamat malam, Dok. Ya. Selamat malam. Maaf terlambat. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak? Suaranya nggak jelas, Mbak Sri Kudus. Nggak mau tanya ini, Dok. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, begini, Dok. Saya mau ini. Apakah soalnya kakak saya itu kan menderita HNP, Dok. Nah, kemarin itu didatangin sales yang akan menjual stem cell. Berupa seperti tablet. Apakah itu bisa dibetulkan, Dok? Iya, stem cell berupa tablet. Ya, jadi ada sales yang datang ke rumah. Ya, saya jawab ya langsung ya. Jadi stem cell itu kalau di suhu biasa itu dia akan hidup dalam waktu 3 hari di suhu kulkas. Kulkas itu berapa ya? 6 derajat ya? Di kulkas itu 6 derajat. Nah, kalau mau lama itu stem cell harus dibekukan di minus 80 derajat. Ya. Jadi kalau stem cell
di dalam bentuk tablet, berarti stem cell-nya pasti sudah mati, ya. Jadi hati-hati dengan orang jual stem cell bentuk tablet, ya. Jadi stem cell saya ingatkan lagi, umurnya dalam suhu biasa, suhu kulkas itu 3 hari, 72 jam. Kalau dibekukan itu baru minus 80 derajat, itu bisa bertahun-tahun, ya. Kalau di dalam tablet kemungkinan besar sudah mati, ya. Itu Bu. Oh, berarti dia itu Pak tablet dibawa kemana-mana, Dok. Berarti sudah mati, Bu, ya, Dok? Udah mati, ya. Mahal lagi, ya kan? Mana harganya mahal 4 sampai 50 juta. Ya, mati itu Bu kalau sudah bentuk tablet itu. Jadi sebaiknya menghindari untuk membeli stem cell yang bentuknya seperti itu ya, Dok. Iya. Karena stem cell ini kan sedang tren. Jadi ada peluang-peluang lah untuk orang menjual yang macam-macam seperti itu, padahal mestinya tidak diperkenankan, ya. Iya. Oke. Kemudian untuk stroke itu jadi kita kembali ke stroke dulu aja, Bu. Baik. Kalau stroke itu kalau saya HNP dulu aja ya. HNP Ya. itu kan sarafnya kecepit itu. Karena di tulang belakang itu kan coba saya ada tulang-tulang ruas-ruas gitu. Nah, di antaranya itu ada jaringan namanya jaringan ikat yang menyangga. Itu yang lunak. Nah, itu karena HNP itu dia kecepit, nah terus kemudian nonjol. Nonjolnya itu dekat saraf. Jadi terapinya ada 2 cara. Tonjolannya dioperasi, diambil, atau fisioterapi. Sebenarnya gitu. Kalau stem cell untuk mengobati itu, saya kira secara teori sulit karena itu masalah teknik ya, cepitan saraf itu. Jadi cepitannya harus dibebaskan. Kemudian kalau untuk stroke, apa sih yang terjadi pada stroke? Yang terjadi pada stroke itu 2 macam. Ada stroke hemorrhagic dan stroke non hemorrhagic. Kalau stroke hemorrhagic itu perdarahan di dalam kepala, ya, perdarahan. Kemudian kalau non hemorrhagic itu stroke-nya karena sumbatan. Nah, sel saraf itu memiliki keterbatasan. Satu, di dalam otak itu ruangnya kan terbatas. Yang kedua, untuk sel yang rusak itu biasanya sulit untuk kembali. Jadi pemulihan untuk stroke itu tergantung sel-sel yang sehat untuk mengganti fungsinya kembali. Nah, bagaimana mengganti fungsinya kembali adalah dengan fisioterapi, melatih. Nah, kalau stroke dengan stem cell itu risetnya masih pada manusia masih sangat terbatas. Jadi kalau mau masuk riset ikut di dalam stem cell, silahkan riset untuk stroke, tapi kalau bisa yang itu, yang ada persetujuannya, dan ada, jadi bukan beli ya, tapi masuk dalam clinical trial. Masuk dalam clinical trial, kadang-kadang kalau clinical trial itu yang profesional, malah diganti transportnya. Gitu. Nah, kalau stem cell yang untuk stroke, mungkin saat ini masih pada fase jualan. Gitu. Ya, kalau trial itu satu, harus ada stem cell dikasih stem cell tidak, terus dibandingkan, dan biasanya free itu, free. Dan ada persetujuan, ada tanda tangan, kadang-kadang dapat uang pengganti transport gitu. Kalau clinical trial itu. Gitu. Oke, iya. Ya. Iya. Ada yang Baik, tanya, Dok. Ibu. Iya. Ini. Ya, ada yang tanya ini Mbak Endang Pratiwi, ini pengobatan stem cell ini kan mahal, Dok. Apakah di cover BPJS? Kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah tadi apakah ada sel manusia yang bisa regenerasi dengan sendirinya, Dokter, tanpa
bantuan teknologi. Iya, kalau BPJS itu katanya rugi. BPJS itu rugi berapa miliar gitu ya tahun ini tuh. Sebentar, saya cari referensinya. BPJS itu rugi tekor terancam tekor 20 triliun BPJS kesehatan itu. Jadi kalau untuk membayar stem cell mungkin angkat tangan ya, angkat tangan, apalagi masih riset buktinya belum kuat gitu ya. Itu jadi ini saya lihat di November 2024 itu tekor 20 triliun. Ya. Nah, sehingga untuk sekarang mungkin belum ya. Dan di luar negeri juga jadi kalau kita bicara mengenai ekonomi itu kan ada good private dan public private. Ya. Kalau public private itu kan yang misalnya air, minum itu yang semua orang pakai. Kalau stem cell ini mungkin masuk good private, jadi yang mahal. Gitu ya. Kemudian pertanyaannya bagus sekali, apakah jaringan tubuh bisa regenerasi tanpa teknologi? Bisa. Contoh kalau kita kena luka pisau gitu ya, itu kan nutup sendiri itu, ya, hanya di plester nutup sendiri. Itu contoh regenerasi sel. Ya. Kemudian kalau orang patah tulang ya, misalnya ada tetangga gitu yang patah tulang, pasien saya juga ada gitu patah tulang. Itu kan digips asal posisinya pas, tulang itu meregenerasi nyambung sendiri, lurus ya. Jadi ini yang dipakai oleh teman-teman yang sakal putung itu, dia memposisikan dirinya, tulang itu dalam waktu 3 bulan itu akan nyambung dengan sendirinya. Jadi tubuh itu sudah didesain semua untuk self regenerasi, memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian misalnya contoh kalau kita sariawan ya, sariawan itu kan luka di bibir, itu kan dengan minum vitamin, jaga kesehatan itu juga nutup sendiri, itu contoh sel-sel yang regenerasi. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, bentuk stem cell seperti apa? Iya. Gitu Bu. Silakan. Bu Ya. Titi menutup. Ya, bisa dijawab untuk pertanyaan berikutnya ini mengenai bentuk stem cell ini seperti apa dan kalau yang injeksi dosisnya berapa, untuk biayanya berapa? Lengkap ini pertanyaannya, Dok. Ini kebetulan yang nanya adalah Dokter Gigi Ninu Herlina. Iya, selamat malam. Jadi kalau bentuk stem cell itu hanya bisa dilihat di bawah mikroskop ya, elektron terutama. Dan yang bisa kita lihat itu bukan bentuknya tapi markernya ya. Jadi kalau kita bicara stem cell, kalau di bidang saya itu adalah darah ya. Jadi hematopoietic stem cell. Markernya adalah CD34. Nah, itu yang dihitung CD34-nya. Jadi kalau misalnya pasien dengan leukemia perlu transplantasi sum tulang, gitu ya. Itu sum tulang itu isinya stem cell. Kita pakai dosis minimal ya, 2 kali 10⁻⁶ per kilogram berat badan. Jadi sangat banyak itu selnya. Sehingga kita juga perlu pertanyakan kalau orang ngasih dosis kecil itu berapa, cukup enggak gitu ya. Kalau kita di hematologi, Karyadi ini kan salah satu pusat transplantasi sum tulang untuk thalassemia, untuk leukemia, multiple myeloma, limfoma gitu ya, myelodysplasia sindrom, kelainan darah yang lain gitu. Itu kita pakai dosis minimal 1 kali 10⁻⁶, berarti 1 juta per kilogram berat badan sel. Artinya kalau berat badan 50 ya 50 juta ya. Nah, kalau kita tarik 5 rupiah aja berapa itu harga selnya ya?
Kalau tarif cangkok sum tulang di Karyadi itu kisaran 600 sampai 400 juta. Pondok ya untuk cangkok sum tulang yang stem cell untuk kelainan darah. Dan ini sangat jauh bila dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia. Kalau Malaysia itu, Singapura itu mungkin sekitar sudah 2 miliar itu harganya. Dan kita lagi promosi ke seluruh Indonesia buat video supaya mengurangi pasien-pasien yang memerlukan stem cell untuk hematologi ini. Karena kalau kita bicara ilmiah, stem cell yang diakui oleh FDA itu ya baru di kelainan darah itu, ya, thalassemia, limfoma, leukemia gitu. Dan harganya cukup ekonomis, ya. Tapi harga itu pun masih mahal, ya. Ya, Bu Nino, harga stem cell untuk OA, ya. OA stem cell itu berarti kalau untuk OA itu mesenchymal stem cell, mesenchymal stem cell. Mesenchymal stem cell itu jadi ada dua ya, ada stem cell, ada juga sekretum ya. Kemudian kalau OA itu ada harus dilihat roksenya dulu ya OA. OA grade 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau grade 4 Grade 3. Kalau grade 3 agak sulit perbaikannya, Bu. Ya. OA itu apa, Dok? Ini banyak yang awam ini, yang Artritis. dokter cuman 1, 2, 3. Ini ada Dokter Ririn nih, malam Dokter Ririn juga bergabung. Malam, Rizky. Iya. Maaf, Lah yang offline. lainnya ini bukan dokter, Dok. OA itu apa? Osteoartritis. Oh, OA itu radang dengkul. Osteo. Jadi radang pada sendi lutut itu namanya OA biasanya ya. Radang pada sendi itu OA ya. Kalau yang hasilnya bagus menurut ahli ortopedi yang teman saya itu kalau bisa grade 1, Bu. Ya. Kalau grade 3 agak sulit. Ya, tapi bisa dicoba, tapi biasanya tidak maksimal ya. Dan yang disuntik itu bukan stem cell ya, tapi sekretum. Ya, jadi stem cell itu menghasilkan semacam jaring apa ya? Sekretum itu produk dari stem cell, kayak cairannya stem cell lah. Itu mengandung sitokin, antiinflamasi yang disuntik, yang bisa disuntikkan. Gitu, Bu. Kalau bisa grade 1, kalau mau suntik untuk OA. Okay. Kalau boleh. OA itu kan biasanya di lutut ya. Iya. Itu sebenarnya ada obat yang lebih murah itu sebenarnya. Kurangi berat badan karena sebagian besar beban kita kan di lutut itu. jangan gitu, Dok. Nyindir saya itu. Ini Saya realita. nggak OA. Ini realita ini kebanyakan karena berat badan yang berlebihan. Jadi beban tubuh itu kan pertama di punggung nih, terus turun ke panggul, nanti ujungnya itu di lutut itu. Nah, lutut itu kan sendinya kan berat itu nanggung beban hidup itu. Iya. Beban hidup. Ya. Beratku 62 ya, Dok. Tinggi badan? 156. Nah, berarti kan harusnya 50-an kan? Waduh, ABG. Iya, biar ABG lagi. Enggak, ya. Dok, boleh nanya ya, Dok ya. Jadi saya kasus kemarin itu OA grade 3. Saya ada meniskus yang robek, terus ada kartilago yang pecah. Jadi kemarin itu direparasi lah judulnya gitu. Nah, kemudian dokternya menawarkan injeksi itu tadi stem cell. Saya kan tidak terlalu paham ya. Tapi ya itu harganya mahal itu 0,5 miliar. BPJS nggak mau. Nggak, saya pakai asuransi. Jadi kemarin itu tar dulu lah digituin. Nah, kayaknya tahun ini kayaknya nggak mungkin ya dengan harga yang sekian itu ya akhirnya saya terapi lah, ada fisioterapi ya lumayan sih. Nah, ini jalan 5 minggu saya sudah bisa duduk lah bersimpuh, sudah bisa ditekuk 140 derajat. Ya memang dengan rajin berlatih ya. Tapi saya akhirnya dengan vitamin itu aja, lutut aja. Itu ya, apa itu? Chondroitin ya? Shalok.
Oh ya ya ya. Jadi kalau sebenarnya gini ya, kalau kita bicara mengenai fisiologi apa ya, kondisi normal tubuh ya. Tubuh itu kalau ada sesuatu dia akan warning. Nah, memberi sinyal. Sinyal pertama itu nyeri. Nah, kemudian kalau ada kerusakan, tubuh itu akan mengirimkan anti radang itu masuk ya, dan dia akan mengalami repair. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada kelainan di tendo otot, itu fisioterapis itu bisa membuat luka baru sehingga kekebalan tubuh itu akan datang dan memperbaiki gitu. Jadi dengan fisioterapi, dengan di repair, itu kan di dalamnya mesti ada luka baru. Nah kalau fisioterapi ini benar Bu, kemungkinan bisa recovery loh, karena tubuh itu didesain dengan ajaib gitu. Gitu. Ya, Syukurlah sudah memang 140 derajat. Tapi ya berat ini berapa ya jenengan ya? 62. Ideal harusnya. Waduh lah, bikin lagi itu zaman saya masih muda, katanya Mbak Titi, zaman biyen Cik Num. Ya. Jadi itu memang fisioterapinya dengan target-target dok. Jadi belum 24 jam aja sudah ditekuk 90 derajat walau geru-geru itu. Sama banyak lah itu di hari pertama kedua saya masih belum mengangkat kaki, tapi hari ketiga sudah bisa. Di 2 minggu itu lolos alhamdulillah. Nah, ini minggu kelima saya bahkan sudah bisa duduk bersimpuh dan 140 derajat. Terus itu tiap minggu ditarget itu dok. Lepas tongkat minggu kelima nggak berhasil saya, tapi minggu ke-6. Tapi udah bisa sih, minggu ke-6 harus bagus jalannya. Waduh, banyak PR-nya saya itu. Jadi targetnya kalau untuk lari itu 12 minggu dok. Untuk sholat duduk bersimpuh 8 minggu. Jadi targetnya tuh yang awal duduk bersimpuh di 8 minggu, kalau larinya di 12 minggu. Saya ditarget begitu dengan tiap hari latihan. Gitu. Ideal Ibu 55 ini sampai 60 paling maksimal kalau bisa. Bu Titi. Lah Bu Nino aja lebih, apalagi saya dok. Dok, by the way masih ada materi yang mau dipresentasikan dok? Biar kalau masih ada biar bisa lanjut. Saya kira lebih enak diskusi ya. Oh, lebih enak diskusi. Lainin ada Dokter Lilin, lanjut dok. Gitu. Iya, jadi kalau materi untuk stem cell, jadi stem cell itu ada dua, mesenkimal dan hematopoietik. Mesenkimal itu untuk penyakit degeneratif ya, kecantikan, kulit, saraf, kemudian sendi, OA tadi gitu ya, itu masih riset. Nah, kalau saya di karya itu ada dua, saya lebih ke hematologi stem cell. Kalau hematologi stem cell itu kanker darah, leukemia, thalassemia itu tak Ibu tahu ya, limfoma itu tumor getah bening yang relap, multiple myeloma. Nah, di Karyadi itu sudah mengerjakan lebih dari 50 kasus dan menjadi sentra stem cell untuk kelainan darah pengembangan dewasa Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada saudara-saudara, tetangga, sejawat yang memerlukan konsultasi untuk kelainan darah terkait stem cell, silahkan datang di Karyadi ya. Jadi kalau kanker darah misalnya leukemia itu kan ada dua, ada kronik sama akut. Kalau kronik itu sekarang obat-obat minum udah bisa, Kemudian kalau akut itu kalau risiko tinggi dia harus kemo, setelah kemoterapi stem cell transplant. Nah ini yang kalau kemoterapi itu sudah BPJS dimasuk ya. Nah stem cell transplantnya itu tadi yang belum masuk di dalam program Kementerian Kesehatan. Kalau 2016 itu ada itu stem cell untuk kelainan darah itu masuk, tapi 2023 itu sudah nggak ada lagi di tarif BPJS. Jadi mungkin karena terlalu mahal atau apa, karena rugi gitu ya.
Itu Kenapa semahal itu sih, Dok? Oh, kenapa mahal? Iya, karena pasien harus dirawat selama masuk stem cell itu bukan masuk stem cell terus pulang ya. Harus kemoterapi dulu, kemudian masuk stem cell, kemudian diobservasi sampai tumbuh itu 14 hari. Berarti total pasien mondok itu bisa 21 hari sampai 1 bulan. Nah, itu karena perawatannya. Dan kemudian ketika masuk stem cell ini kan kekebalan tubuhnya turun nih. Untuk nunggu stem cell tumbuh, stem cell pasien 0. Nah itu harus ke infeksi. Nah, infeksi itu kan perlu obat jamur, antibiotik, nutrisi. Nah, ini kan juga mahal kalau lama. Dan untuk tumbuh stem cell itu kan perlu obat-obat untuk memacu. Nah, obat pemacu stem cell itu kan harganya juga nggak murah itu, 500 sampai 1 juta untuk menunggu stem cell itu. Kemudian ruangan isolasi itu kan juga bukan ruangan biasa, secara khusus satu ruang, satu pasien, sehingga kayak di kelas VIP itu, jadi mahal. Itu. Dan kita untuk stem cell ini sekarang menjadi pusat pelatihan untuk negara lain center-center lain di Indonesia juga pengen belajar di Karyadi gitu. Ini ada tentang Autoimun, Dok. autoimun dan stem cell. Iya. Dari Bu Gayasri. Iya. Kalau untuk autoimun, kan gini. Autoimun itu konsepnya imunitas tubuh itu kan harusnya menyerang sel asing, baik bakteri, kuman atau virus itu imun ya. Nah pada autoimun kekebalan ini bukan menyerang sel asing, tapi auto itu di sendiri. Berarti sel-sel sehat diserang sendiri. Bisa diserang sel darah merahnya, jadi anemia, bisa diserang trombositnya, jadi trombosit turun, bisa diserang lututnya, jadi OA. Nah, bagaimana supaya autoimun itu tidak menyerang? Imun yang salah menyerang sel sehat tadi ditekan dengan minum obat teratur. Obat yang paling sederhana itu kan steroid ya. Metilprednisolon. Kemudian ada imunosupresan yang lain misalnya MTX, ada sandimun atau siklosporin. Kemudian ada juga mycophenolate mofetil gitu ya. Jadi kalau sebaiknya dicari dulu autoimunnya itu sebabnya yang mana sehingga ditekan kekebalan supaya tidak menyerang tubuh sendiri. Jadi perlu kita tekankan juga di sini bahwa stem cell itu bukan obat dewa yang bisa menyembuhkan segalanya. Itu kebetulan ada Mbak Gayasri, barangkali Mbak Gayasri sudah pernah mendapatkan penjelasan dari dokter lain autoimunnya itu penyebabnya apa? Bisa mungkin disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Titi. Selamat malam. Malam Mbak Gayasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali untuk penyakit saya. Saya sejak 2021, Dok, saya sebagai penyintas autoimun, dugaannya Dok, karena saya juga merasakan dugaannya itu setelah saya vaksin COVID yang kedua, 2 kali, jadi pakai Sinovac, Dok. Dan setelah itu saya jadi pasiennya RSCM. Selama itu saya bertanya ke dokter juga. Kemudian saya jadi responden untuk penelitian korelasi antara korelasi antara autoimun dan vaksin. Tapi memang betul, Dok, 2 minggu sudah selesai itu saya
divonis dan itu sudah tegak diagnosis melalui tes anak profile waktu itu. Sekarang saya jadi pasien RSCM. Nah, ini menarik sekali kalau tadi penjelasan dokter saya dengar dan kaitannya dengan tadi sudah disebut sama dokter OA. Saya juga sudah terkena OA. Ya, jadi OA terutama lutut kiri saya. Jadi saya juga sudah sesuai anjuran dokter, saya sudah menekan dengan obat-obatan supaya imun saya terkendali dengan HCQ, Dok. Ya. Nah, saya ingin bertanya tadi kaitannya autoimun ini dengan kalau memang katanya bukan obat dewa ya, tapi apakah bisa dikendalikan melalui stem cell ini. Terima kasih, dokter. Ya, kalau masalah vaksin COVID itu beberapa memang terjadi ya, ada ya. Tapi macam-macam, tidak hanya autoimun, Bu. Jadi kalau vaksin itu kan konsepnya barang asing dimasukkan ini. Betul, betul, Dok. Terus menimbulkan reaksi kekebalan tubuh. Ya. Kekebalan tubuh ini nanti akan bekerja kalau ada virus COVID gitu. Nah, yang terjadi mungkin pada ibu itu kekebalan tubuh ini berlebihan sehingga menyerang lutut. Jadi OA dan autoimun tadi. Sebenarnya ada pemikiran yang lebih ekstrim ya. Itu kan kekebalan itu berlebihan. Ada obat yang disuntikkan. Itu tapi belum pernah coba ya, itu dibersihkan darahnya, dibuang darahnya, dibersihkan, namanya proses plasmaferesis, sehingga reaksi autoimun ini berkurang. Ini mungkin level, kalau kita bicara level penelitian itu kan ada level 1, 2, 3, 4, mungkin masih level 4. Tapi beberapa pasien dengan autoimun kayak lupus kalau udah parah kita sering lakukan plasmaferesis. Jadi darahnya diambil, dibuang, itu terus diganti protein dari luar. Itu untuk mengurangi reaksi inflamasi. Main ke Semarang, Bu, nanti di plasmaferesis Semarang. Di Semarang, saya asli Semarang, tapi saya di Jakarta, Dok. Saya asli Semarang, tapi saya di Jakarta tinggalnya, Dok. Ya kalau plasmaferesis kan nggak mahal. Oh, nggak mahal, Dok. 20 jutaan apa, itu. Dok? Tulisannya bagaimana, Dok? Plasmaferesis. Plasmaferesis. Ya, plasmanya diambil. Nih, Dok. Terima kasih, Dok. Hal baru, saya belum pernah mendapatkan saran dari dokter untuk itu. Ya, itu jarang kok. Plasmaferesis itu terbesar dikerjakan di Karyadi. Ini kelihatan nggak? Plasma? Ya, baik, Dok. Plasmaferesis. Iya, plasmaferesis. Terima kasih, dokter. Insya Allah saya nanti kalau konsul ke dokter, saya akan bertanya. Karena dokter-dokter barangkali di RSCM juga ada, tapi kalau tidak ada, ya saya akan ke Semarang. Ketemu dokter ya, Dok? Siap. Sama-sama lulusan Undip tuh, Dok. Oh iya, iya. Iya, saya. Baik, ya. Terima kasih, Mbak Titi. Sama-sama, ya. Dok, masih ada yang mau disampaikan atau lanjut ke pertanyaan? Pertanyaan aja dulu. Ya. Kalau belum ada tanya, jadi kalau di dalam studi-studi untuk OA ya, itu belum terbukti, tetapi masih menjadi harapan gitu loh. Jadi kalau kita bicara kedokteran level evidence atau bukti ya, itu level 1 itu mau level evidence itu level 1 itu sangat kuat, kemudian 2, 3, 4. Nah, kalau sudah sangat kuat direkomendasi itu level 1. Jadi kalau untuk OA itu levelnya masih belum level 1 untuk OA, hanya dikatakan masih potensi untuk terapi. Ada juga level paling rendah itu testimoni. Testimoni itu kata orang ya. Tapi kata orang itu sekarang menjadi sangat kuat. Jadi
kalau ini bilang ini itu orang biasanya malah lebih apa ya, lebih Lebih gugup. mendengarkan, Dok. Iya. Testimoni itu lebih didengarkan. Nah, padahal testimoni itu ada level paling rendah, nggak ada di kedokteran, belum masuk itu level testimoni. Kalau kata pakar itu kata pakar yang bicara itu levelnya 4. Kalau testimoni itu belum masuk di dalam masuk di dalam bukti yang kuat. Tetapi ini yang jadi tren saat ini adalah testimoni influencer ya, terutama influencer itu menjadi tren yang dipercaya saat ini. Bahkan kalau anak-anak remaja, anak muda itu cari makan, itu nyarinya di itu influencer yang mereview makanan. Mau nyari hotel, influencer yang mereview hotel gitu. Jadi menjadi tren yang kita harus mulai sadari juga bahwa itu adalah tren saat ini gitu. Dan di dalam dunia kedokteran kita juga sudah mulai, kalau buktinya memang kuat secara level kedokteran, kita juga menggandeng influencer untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tetapi yang terjadi, orang lebih percaya ke influencer daripada basic ilmu yang sangat kuat di dalam basic ilmu medis ya. Itu Bu. Memang sekarang sudah bergeser ke arah situ, yang lebih didengar influencer sama testimoni, Dok. Iya, Apa boleh betul. buat ya. Itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Terus kalau penelitian untuk stem cell untuk itu ya, untuk OA itu sebagian besar tidak hanya stem cell yang dimasukkan, tapi dimasukkan juga asam hyaluronik dan kemudian stem cell dari pasien itu sendiri. Oh iya, sebelum saya lupa ya, stem cell ada 2, autologus sama allogenik ya. Autologus itu lebih aman karena yang diambil stem cell pasien itu sendiri, diproses dan dimasukkan lagi, sehingga bukan barang asing. Nah, kalau allogenik itu dari orang lain. Nanti kalau ada penolakan berbahaya. Beberapa hari yang lalu itu ada pasien pengen tetap cantik gitu, baru udah cantik gitu, suntik stem cell. Kayaknya bukan stem cell dia sendiri. Nah, akhirnya nyeri-nyeri di payudara, nyeri-nyeri otot dan datang ke tempat saya. Nah, itu salah satu efek yang kita tidak inginkan. Itu. Malah dengar-dengar ada stem cell dari binatang, Dok, di Magelang itu. Gimana itu, Dok? Ya, ini aku tanya dulu aja ke kakak-kakak sama adik-adik ini. Kalau manusia berobat ke dokter binatang, kira-kira merendahkan martabat manusia nggak sih? Tapi itu katanya ramai sekali pasiennya dan terbukti lah. Ini makanya ya tanya ke hati nurani ya, Dok ya. Saya rasa gitu ya. Nggak, coba kita tanya ke hati nurani sendiri ya. Kalau manusia berobat ke dokter binatang, ya kira-kira mau nggak gitu ya? Ya mungkin, tapi memang gini, kalau kita bicara riset ya, itu kan mulai dari sel dulu, setelah sel dicoba di binatang. Coba di binatang, dinaikkan ke manusia dengan perubahan dosis. Memang binatang juga awalnya. Nah, kalau kita berobat ke Magelang, kemudian itu dokter hewan gitu. Nah, apakah sudah melalui penelitian bahwa itu dosis itu atau obat yang diberikan itu sudah sesuai untuk dosis manusia? Gitu loh. Dan ada kejadian sih sebenarnya itu bukan pasien saya, pasien sejawat saya itu kena leukemia. Leukemia kronik itu saatnya ada obatnya. Obatnya itu dulu harganya 250.000. Sehari minum 4, artinya 1 juta. Ya. Terus kita berjuang gitu. Obatnya sekarang sudah masuk BPJS. Nah, masuk BPJS untuk leukemia kronik, hasilnya bagus. Nah, waktu itu sejawat saya itu sakit karena COVID gitu ya. Karena pasiennya nggak kontrol, nggak berobat, kemudian datang ke Magelang, dikasih stem cell, ya tambah parah. Obat minumnya yang harga 200 saja masuk BPJS 200.000 ya, 10 juta per tablet langsung masuk BPJS.
Ya, itu memang tren ini yang apa testimoni medicine ini yang saat ini menjadi tantangan buat kedokteran yang biasa ya, karena kalau katanya itu lebih manjur gitu. Itu Bu. Kemudian kalau kita bicara mengenai dosis sel itu juga tadi kan saya cerita dosis sel untuk kelainan darah ya. Kalau untuk OA itu penelitiannya juga ada dosis rendah, dosis tinggi, kemudian medium ya. Kalau dosis rendah ya 2 juta tadi. Kalau dosis tinggi 10 juta, kemudian tinggi 50 juta. Kalau dosis yang medium 10 juta. Ya. Jadi kalau mau ibu yang mau suntik stem cell, tanya dosisnya dulu ya Bu ya. Kira-kira berapa gitu ya. Minimal 2 juta sel itu. Oh, 2 juta Nah, sel bukan 2 pertanyaannya juta rupiah, Dok. apakah nah kalau 2 juta sel, kalau 2 juta sel, kalau satu sel dinilai 10.000 kan udah 20 juta. 20 juta. Iya, 20 juta ya. Ya, Ya itu gitu. Ya. Saya kira dari saya materinya saya nggak mau memberikan materi yang sangat medis sekali karena nanti Bapak Ya. Ibu pada pusing nanti. Iya betul. Dok, mungkin saya salah ya. Dulu pengertian saya stem cell itu dari sel punca. Apa ari-ari ya? Kok ari-ari apa sih ini ya? Itu plasenta, betul, plasenta. Ya. Itu nggak sih, Dok? Ya, jadi stem cell itu bahasa Indonesia sel punca ya. Bisa diambil dari mana saja, dari ari-ari. Itu yang diambil bukan ari-arinya, tapi itu loh Bu, tali pusatnya. Tali Kan pusat dipotong, ya. potong. Nah, Ya. itu diplotot apa ya? Iya, ya. Dikeluarin darahnya. Nah, Nah, itu mengandung embryonic stem cell atau stem cell dari ari-ari. Gitu. oh, Kemudian juga stem cell itu bisa diambil dari lemak loh, dari perut itu namanya stem cell dari lemak itu juga bisa diambil. Kemudian juga stem cell itu bisa diambil dari susun tulang. Jadi tulang itu kalau di Bapak Ibu pernah minum sop sumsum nggak ya? ya, Atau buka sumsum ya. kan ada darah merah itu. Nah, itu isinya stem cell itu. Sel itu di sana bisa ambil dari situ. Ada juga sekarang namanya stem cell itu diambil dari sel yang sudah tua. Jadi yang sudah tua misalnya sel kulit diprogram gitu dibalikkan jadi sel muda juga ada. Sangat canggih sekarang untuk mencari stem cell itu. Jadi Bu Titik bukan salah, memang bisa juga diambil dari tali pusat itu. Ya, dari plasenta itu. Nah, itu sebaiknya kan tadi dokter sampaikan bahwa dari bagian tubuh kita sendiri lebih aman ya kan dok, gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau udah seusia segini plasentanya udah kemana? Nah, tapi yang masih memungkinkan adalah kalau kita punya cucu, apakah plasenta itu perlu disimpan dok? Nah, kalau disimpan boleh. Cuma masalahnya di Indonesia itu peraturannya stem cell yang diambil peraturannya yang dari tali pusat tadi ya, Ya. itu baru boleh diberikan untuk ke pasiennya. Jadi belum ada peraturan yang bisa ditransfer atau dijual belikan atau dikirim ke orang lain gitu. Kalau ibu ambil stem cell dari itu toh susum tulang aja kalau perlu. Oh, enggak, maksud saya kan ternyata tali pusar ini ada manfaatnya. Jadi nanti misalnya ada cucu lahir, itu tali pusarnya disimpan, mudah-mudahan sih sehat-sehat terus. Tapi andai terjadi membutuhkan sel punca, dia sudah punya nih stok sel punca dari plasentanya sendiri, dari tali ari-arinya sendiri gitu loh dok. Ya, Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Apakah perlu seperti itu tindakan? beberapa organisasi laboratorium menawarkan itu. Kalau nggak salah itu
1,5 juta per tahun penyimpanannya itu. Oh, di Indonesia Ya. ada? Ya cuma ada namanya Court Life namanya, Court Life. Court Life itu menyimpankan, cuma hati-hati ya, kalau misalnya itu kan harus di suhu beku ya. Kalau suhunya listriknya rusak itu aja Rusak juga. bisa mati selnya gitu. Hmm. Karena harus dikasih suhu beku terus gitu. Hmm. Jadi ada proses namanya, kita itu kalau kita stem cell supaya awet ya, dicampur bahan DMSO. Nah, DMSO itu ternyata malah dari getah-getah pohon tuh aslinya tuh. Dicampurkan supaya nggak rusak, kemudian di freeze, dibekukan sampai kalau mau disimpan lama itu minus 160-180 derajat. Itu baru awet. Sama kalau menyimpan embrio untuk dimasukkan bayi tabung, Dok. Iya, itu juga kalau embrio mungkin minus 80 ya. Oh. Minus 80. Ini lebih dingin lagi yang tadi sel punca tadi. Lebih dingin lagi, itu bisa berpuluh-puluh tahun. Oke. Baik. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi? Dokter Ririn, ada yang mau disampaikan, Dok, sesama dokter? Dokter Ririn itu kan gigi ya? Bukan, Dokter Nino yang gigi. Kalau Dokter Ririn, ya silakan Dokter Ririn. Yang tadi Dokter Gigi, Dokter Nino. Aku mau mikir ini loh, bagaimana kakak-kakak yang masih pengen tumbuh gigi itu. Giginya ompong. Iya, kalau bisa kan teorinya bisa itu sebenarnya. Stem cell itu tumbuh menjadi gigi. Jadi stem cell itu tergantung lingkungannya, tergantung stimulasi yang diberikan, dia akan tumbuh jadi apa gitu. Jadi kalau distimulasi menjadi bahan kulit, nah kalau untuk gigi mungkin perlu loh ini. Soalnya saya pernah lihat itu buaya itu bisa tumbuh gigi sampai 15 kali loh, Bu. Mungkin jangan-jangan dikasih stem cell gigi buaya gitu, dipacu gitu. Pancip kabeh no. Ntar giginya keluar-keluar. Loh, kalau kita bicara kedokteran kan misalnya insulin, misalnya vaksin, itu kan beberapa menggunakan enzim-enzim dari binatang juga, ya kan? Gitu. Mbak Titi mau nanya ya masalah kasus saya tadi. Jadi saya itu kan tadinya sedang berproses. Beliau itu juga sedang meneliti dok tentang stem cell ini dan beliau juga sudahlah dipraktekkan di beberapa pasien. Nah kemudian kalau di lutut itu kan juga injeksinya tuh ke lutut, makanya saya mikir bentuknya seperti apa. Apa itu tadi kan kok ada tablet, ada cair gitu. Nah makanya yang di Jawa Tengah itu kan harga kok relatif murah gitu ya. Tapi ada yang dari Prof. Agung itu berapa ya yang di Semarang di Gunung Pati itu. Beliau kok lewatnya infus gitu ya. Nah yang saya ini ya kemarin karena harganya sangat mahal jadi ya dari asuransi ya mungkin nggak setuju juga ya dok ya. Jadi akhirnya saya ya. Dok, yang di Jakarta? Iya, saya kan di Jakarta. Jangan-jangan saya kenal. Dokter Yanuarso. Oh, RSCM ya? Beliau Gatot Subroto tapi saya di Royal Progress, Rumah Sakit Royal Progress. Beliau dokter. Kalau riset minta kan atau Bu? Minta dibiayai oleh risetnya dong? Enggak, beliau kan dokternya Ma'ruf Amin. Jadi kemarin tuh lututnya Ma'ruf Amin tuh disuntik-suntik sama beliau lah. Gitu. Dan itu sudah resmi. Kalau Pak Ma'ruf Amin kan nggak bayar uang wakil presiden. Iya, itu. Lah saya bayarnya kok mahal banget. Harusnya yang bayar yang Pak Presiden kan uangnya banyak. Masa jangan yang bayar? Ya enggak, kan kasus saya itu kan beliau kan Pak Ma'ruf kan sudah bukan wakil presiden lagi, jadi beliau waktunya kan longgar, jadi sudah banyak prakteknya lah. Kalau dulu kan ketat sekali ya, susah nyarinya, kebetulan saya dapat beliau. Nah itu kemarin ada penawaran stem cell ya, langsung diinjeksi di lutut gitu loh. Memang kalau injeksi di lutut itu teorinya beberapa penelitian itu tidak hanya stem cell, tapi disuntik asam hyaluronik Bu itu
biasanya. Oh, Jadi stem ada cell itu. itu bukan utama gitu, kayak namanya ajuvan gitu. Berapa sih biayanya? Pengajuan pertama tuh 527 juta. Terus Pak ditanya ketika selnya berapa? nah itu makanya dosisnya itu yang saya tanyakan itu kan lutut kan hanya kecil ya. Kalau yang di Semarang itu kan seluruh tubuh gitu loh. Makanya belum ada kejelasan dosisnya berapa, tapi ada penawaran sekian. Kemudian setelah saya keluar opname itu harganya turun menjadi 430 gitu loh. Tapi bisa dilakukan di klinik, alah langsung pulang bilang begitu. Ya memang disontek di lututnya langsung tuh, dimasukkan Ya. itu. Seingat saya ada juga yang coba kayak RSCM Bu, yang karena Permenkes untuk ortopedi itu sudah turun ini tahun Ya. 2023. Coba pakai itu. Ya sudah itu. Kemarin beliau juga bilang jadi udah Permenkes sudah oke, udah November 2024 udah resmi. Ya, tapi kayaknya harganya kemahalan ya kalau si itu ya. Nah itu kan rumah sakit saya yang mungkin menaikkan harganya sekian kali lipat. Jadinya waduh mungkin Gatot Subroto nggak sampai sekian gitu loh. Oh ya baik. Beliau kan kepala bedah tulang Gatot Subroto, cuma kan praktek di beberapa rumah sakit juga. Gitu. Ya memang stem cell ini menjadi harapan baru. Riset-riset masih terus, tapi di Indonesia itu trennya bukan riset tapi orang jual itu sebenarnya. Itu yang menjadi keprihatinan buat kita sebagai praktisi medis, kita agak prihatin juga karena dijual dan oke jual kalau bermanfaat ya. Kemudian malah ada yang jual kemudian menggunakan stem cell binatang, itu kita harus hati-hati ya saya kira. Ya. Karena ini barang yang seksi menarik ya. Mungkin saat ini kan riset-riset hasilnya belum, mungkin 5 tahun lagi hasilnya bagus gitu ya. Jadi pasti kayak kayak hutan belantara yang membingungkan semua orang. Dan masyarakat akan sangat tertarik kalau ada testimoni apalagi dari influencer gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu harus hati-hati mengenai jumlah selnya, harganya, efek sampingnya, terus selnya siapa gitu. Itu yang penting. Efek sampingnya apa, Dok? Kemarin pasien saya itu ada yang nyeri payudara gara-gara suntik stem cell itu. Oh, yang karena ya di tempat yang mungkin tidak pas ya. Ada juga Penanganannya tempat pasien kanker ya, kanker stadium 2, diambil stem cell-nya dia, tumor payudara, kemudian disontek stem cell dalam waktu 2 bulan jadi kanker stadium 4. Wow. Itu dilakukan di rumah sakit atau di klinik atau di apa, Dok? Saya nggak ngomong merek nanti nggak enak orang. Bukan merek. Cuma nanya itu dilakukannya di rumah sakit atau di klinik atau di mana? Yang jelas nggak di rumah sakit pemerintah ya. Oh, iya. Mungkin Jadi inilah yang buat kita awam ini perlu hati-hati ya, Dok ya. Maksudnya ya beberapa hal mungkin influencer ada benarnya, tetapi juga kita harus tetap mencari referensi ke dokter yang memang ahli di bidangnya kan gitu, Dok. iya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Heliu, Mbak Heliu. Berapa lama ari-ari yang bisa disimpan, Dok? Kalau minus 80 kan lama banget itu, 10 tahun lebih bisa itu. Oh, tapi di suhu minus 180. Iya, 180. Dan itu ada di Jakarta tempat yang bisa menyimpan itu ya, Dok? Ada, namanya Court Life. Court Life. Dan memang worth it, Dok, untuk menyimpan itu, Dok? Nanti cari dulu ya websitenya, kontak mereka. Saya udah lama nggak kontak mereka, setelah COVID itu nggak pernah kontak lagi mereka. Apakah masih operasional atau tidak? Tadi biaya nyimpennya berapa, Dok? Kalau 4 tahun lalu itu 1,5 juta per tahun kalau nggak salah.
Kalau itu nyimpen embrio itu di Bunda ataupun di Rumah Sakit Pondok Indah, karena anak saya kemarin bayi tabung, sebulan 1,5 juta, Dok. Oh ya berarti sama ya, sekitar Iya, segitu ya. Setahun iya, berapa? tapi sebulan, Dok, 1,5 juta. Oh ya, jangan-jangan saya salah ya. Mungkin 1,5 Iya, juta per bulan ya. Iya. iya, Kan itu bayar listrik, terus ngisi nitrogen cair, itu kan ngisi terus. iya, iya, iya. Oke, ya, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Iya. Jika Dokter Ririn ada komentar, Dokter Ririn, mumpung hadir saat ini. Lagi Dokter, terpesona. terpesona ya, Dok ya. Dokter Ririn ini sahabat baik saya, Dok. Ketemu di Alhamdulillah. Dompet Duafa. Jadi, Sekarang di mana sama-sama. Dokter Ririn prakteknya? Saya hanya di awal-awal, Dok. Kemudian saya lebih banyak di Dompet Duafa, di Yayasan Kanker, ya gitu-gitulah yang nggak praktek jadinya. Jadi di rumah sakit, di seksi kesehatan Dompet Duafa. Jadi kita banyak bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan. Jadi kita ngurusin ya seluruh Indonesia lah, Duafa, dan sekarang terutama saya ke lansianya. Saya itu juga sedang membuat itu Yayasan Sel Punca. Jadi Oh, kalau pasien perlu donor transplant stem cell itu kan sulit di Indonesia, belum ada lembaganya. Ini saya sedang membuat lembaga untuk pendonor sel punca. donor stem cell gitu. Untuk operasionalnya. Oh, Suaranya hilang, Dok. sel punca. Ya. Kembali. Ya, suaranya tadi hilang sebentar. Mbak Titi cantik amat malam ini, cakep banget Mbak Titi. Alhamdulillah, terima kasih. Padahal capek nih, Dok, tadi dari gitu. Bogor. Iya, Dok, ini tadi ada pertanyaan lagi dari Mbak Gayasi. Plasmapheresis kata dokter murah itu berapa katanya? Plasmapheresis. Kalau di rumah sakit itu sekitar 15-20 kali ya, 15-20 juta. Ya 15 sampai 20 juta. Itu di Karyadi ya, Dok? Suaranya hilang, Dok. Dokter? Iya, suaranya dokter hilang, Dok. Iya. Suaranya terputus-putus. Ya, Mbak Gayasri, ini tadi dokter sempat menyampaikan dengar biaya. Suaranya Kak ya? Ya, sudah. Sudah ada. Iya, sudah ada. Ya. Biaya untuk plasmapheresis berapa, Dok, tadi? 15 sampai 20 juta. 15 sampai 20. Kisarannya 15-20 ya. 15 sampai 20 sekali juta. saja atau sekali ya, Dok? Itu injeksi Satu kali, biasa. Satu kali, ya. Itu ada pemeriksaan sebelum atau pasca injeksi? Sebelum sama pasca di lab. Oh, di lab, ya. Itu harganya di luar itu? Di lab, labnya di luar 15 sampai 20 tadi, Dok? Biasanya udah include itu. Sekali proses tuh. Dan biasanya berapa kali proses, Dok? Kalau ringan 2 kali, kalau berat 3 sampai. Kalau ringan 2 kali, kalau berat 3 sampai 4 kali. Oh. Jadi maksimum 80 juta ya? Murah banget. Iya. Jadi lebih baik sehat aja lah, Dok. Saya kira murah di bawah 10 juta. Ternyata sekalinya 20 juta. Jadi memang lebih baik sehat ya. Iya, baik. Betul. Ya. Baik, Dok. Ini sudah jam 21.
Memang Betul. sudah waktunya kita mengakhiri acara ini. Tadi Ya. sedikit agak terlambat, tapi nggak apa-apa, semuanya berjalan dengan baik. Kecuali kalau masih ada satu lagi pertanyaan, barangkali bisa disampaikan. Karena vouchernya baru keluar 5 nih. Yang pertama tadi Mbak Sri Saya Kudus. tanya Ya, dikit deh. boleh. Dok, Dok. berhubung saya juga ini penyandang diabetes, bagaimana untuk diabetes, Dok? Apa ada prognosa yang cukup baik dengan stem cell? Iya, stem cell untuk diabetes sudah dicoba beberapa kali ya, tapi hasilnya kok belum bagus ya. Hasilnya belum bagus. Tidak tahu bagaimana fungsinya sel ini memperbaiki sel pankreas. Jadi tekniknya kemungkinan harusnya langsung suntik di pankreas itu. Oh, langsung. Oh ya. Tapi ini teknologi sekarang kan langsung diinfus itu. Jadi hasilnya sampai saat ini belum begitu menjanjikan. Gitu. Kan sekarang untuk pengobatan kanker juga ada langsung ke lokasi kankernya ya. Jadi tidak sekarang yang terbaru itu langsung gitu disuntik di mana sel kanker ya katanya sekarang, Dok. Jadi nggak pakai diinfus kemo. Kalau sel kanker, kalau untuk stem cell ya, misalnya kanker padat itu harus hati-hati ya. Kalau salah-salah bisa mengaktifasi kansernya. Gitu. Oh iya. Ya. Baik, Dokter Ririn, sudah cukup menjawab tadi pertanyaannya. Sudah Ibu Titi, Mbak Titi. Iya, terima kasih. Baik, saya rasa waktu sudah berlalu dan dokter terima kasih banyak sudah sangat menjawab beberapa pertanyaan mengenai stem cell dan kesimpulannya adalah stem cell ini perlu kehati-hatian jika kita akan melakukannya, cari dokter yang memang bisa melakukannya atau mereferensikannya paling tidak demikian ya. Dan memang saat ini stem cell ini biayanya masih tinggi dan tidak di-cover BPJS. Jadi marilah kita sehat saja semuanya karena tadi suntik aja puluhan juta gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Dokter Damai, terima kasih kepada Mas Arun, dan saya sampaikan pengumuman untuk voucher Indomaret ataupun Alfamart nanti kita akan cari karena kebetulan Indomaret saat ini vouchernya sedang habis mereka, jadi mungkin akan kita berikan Alfamart kepada Mbak Sri Kudus, Mbak Endang Pratiwi, Mbak Nino, Mbak Gayasri, Mbak Helyu, dan Dokter Ririn. Jumlahnya tidak seberapa, tapi insya Allah ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, Mas Arun akan memfasilitasi kita semua untuk foto bersama. Silakan Mbak-mbak dan Mas-mas untuk on cam ya. Silakan munculkan. Enggak. Ya, alhamdulillah ya ini sudah muncul wajah-wajah. Keren-keren. Iya, keren-keren. Iya. Oke. Ya. Darun sudah cukup? Cukup. Saya izin ambil gambar ya. Iya. 1, 2, 3. Sampai Mbak Titi. Mau lagi sebentar. Ya. Saya simpan dulu. Dan terima kasih juga untuk para sponsor, ada Mbak Anggi melalui PPR Perdana, kemudian ada Dapur Umi dan P Foundation. Mudah-mudahan selalu mensupport acara Indonesia Happy Living. Kita akan ketemu lagi di Zoominar atau member gathering Indonesia Happy Living yang akan datang. Nah ini sudah ada foto lagi. Silakan semuanya. Nah. Ya, baik. Sudah ya. Baik, terima kasih.
Sekali lagi pada Dr. Damai, terima kasih kepada yang hadir malam ini. Terima kasih kepada Mas Arun dan Mas Ari yang ada di belakang layar. Mudah-mudahan diskusi malam ini bermanfaat dan sampai ketemu di acara-acara IHL yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.